Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tentang ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh kita sebagai muslim yang terdapat dalam surah An-Nisa, yaitu pada ayat berikutnya mulai dari ayat 84 sampai 87. Yang 87 belum tertulis di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Man yashfa' safa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat-ayat yang dibacakan tadi yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 84 sampai dengan ayat 87. Mari kita lihat apa isi atau kandungan dari ayat-ayat ini. Allah berfirman, faqatil maka berperanglah kamu. Allah menyuruh, ini memerintahkan. Faqatil maka berperanglah kamu. Kamu di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya begitu maknanya, makna asal. Dalam pelajaran Al-Quran itu kita diberitahu oleh para ahli tafsir dari kalangan ulama ahli tafsir, para mufassir, bahwa setiap ayat itu ada pengertian asalnya. Lalu dari sana ada pengertian yang bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Istimbat namanya. Ya. Faqatil maka berperanglah kamu wahai Nabi, wahai Rasul, fi sabilillah di jalan Allah. La tukallafu tidaklah dibebani
tidaklah engkau dibebani illa nafsaka, kecuali dirimu. Tidaklah engkau dibebani dengan satu perintah Muhammad, kecuali beban itu ditanggung oleh kamu sendiri. Ya. Wa harridil mu'minin, wa harrid, dan hasunglah, anjurkanlah, ajaklah al mu'minina, orang-orang beriman itu. Anjurkan untuk apa? Wa harridil mu'minin alal qital, begitu. Nanti di ayat yang lain itu. Dan anjurkanlah orang-orang beriman itu untuk berperang. Jadi perang itu diperintah oleh Allah. Tapi kapan waktunya dan kepada siapa harus perang, itu ada aturannya. Enggak boleh sembarangan, enggak boleh semau kita, enggak boleh kita tafsirkan menurut pengertian kita. Asallahu, mudah-mudahan Allah. Kata-kata asa itu arti bahasanya mudah-mudahan. Tapi Ibnu Abbas mengatakan asa minallah, kalau kata-kata asa itu berasal dari Allah. Kalau yang bilang Allah itu bukan mudah-mudahan menurut kita. Kalau kita bilang mudah-mudahan kamu lulus ya, itu kan harapan. Bisa jadi lulus, bisa jadi enggak. Mudah-mudahan hari ini kamu dapat rezeki yang banyak ya. Itu kan harapan, doa. Mudah-mudahan ya. Kalau dari kita itu belum pasti, kasih harapan. Tapi kalau yang bilang Allah, asa itu wajib artinya. Asallahu, wajiblah Allah itu ayyakuffa, bahwasanya dia akan menahan, akan melindungi ba'sal ladzina kafaru, ba'sa bahaya, alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Jadi bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir itu oleh Allah akan ditahan, ditolak. Kalau yang mau dicelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah ditolak, dihalangi. Tapi kalau kita nggak bisa, kita nggak seperti Nabi kok. Kita ini walaupun beriman, tapi iman kita nggak seperti imannya Nabi. Kita walaupun sudah beramal, amalan kita nggak setara dengan amalan Nabi. Walaupun kita sudah sholat kita tidak sebaik sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah belajar Al-Quran, sudah membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita tidak sebanding dengan bacaan Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sudah berusaha ya sebisa-bisanya dalam hidup ini, tapi usaha kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan usaha yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh masih kurang banyak, masih jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jadi asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru, mudah-mudahan Allah akan menghalangi bahaya orang-orang kafir. Wallahu, dan Allah itu asyaddu ba'san, amat sangat menimbulkan bahaya. Atau kalau menimbulkan bahaya, bahaya dari Allah itu amat sangat hebat, gak ada tandingannya. Manusia itu bisa berbahaya kalau dia lagi muncul jahatnya, tapi bahayanya yang ditimbulkan oleh manusia dengan bahaya yang Allah timbulkan gak ada apa-apanya. Ya. Jadi Allah itu amat sangat
Kalau di dalam terjemahan Kementerian Agama RI itu diterjemahkan begini ya pada ayat 84 ya. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Wa harridil mu'minin, dan di sini diartikan kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Harrid itu mengobarkan semangat, ya, menghasut untuk perang. Tapi yang diperangi bukan Presiden Jokowi, bukan. Marah nanti Presiden, mengerahkan pasukannya nanti sampean dia kalah. Yang diperangi itu orang-orang kafir itu loh Pak, yang memusuhi Islam. Orang-orang yang tidak memusuhi Islam walaupun bukan orang Islam, gak boleh diperangi. Kita hidup berdampingan secara damai, itu ajaran Islam. Hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu ajaran Islam itu begitu, saling menghormati antar manusia yang punya keyakinan yang berbeda. Nah, selama ini kita ini tidak dibangun, tidak dididik oleh pembesar-pembesar negeri ini untuk hidup seperti itu. Malah dibelah kita ini, disuruh berkelahi terus. Yang satu dipelihara oleh penguasa, yang satu disudutkan oleh penguasa. Yang terjadi seperti itu sekarang ini. Akhirnya bangsa ini tidak akan pernah bersatu, berkelahi terus, walaupun berkelainya hanya melalui sosial media, sosmed. Enggak berkelahi di jalanan itu enggak. Tapi sosmed itu sampeannya tuh, waduh, saling membuli satu dengan yang lain. Itu yang terjadi di antara rakyat kita ini. Ya, jadi para pembesar bangsa ini belum bisa mendidik rakyatnya. Kenapa? Karena mereka sendiri tidak terdidik. Enggak punya ijazah kok. Mana mau terdidik? Malah bilang ijazah itu enggak perlu. Loh, lebih lah kita kuliah dari sekolah dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu dicari itu ijazah supaya melamar pekerjaan diterima. Kok tiba-tiba ijazah enggak perlu, enggak usah pakai ijazah sudah bisa jadi apa saja yang kamu mau jadi kok. Ya jangan begitulah ngomongnya itu. Kok gimana ya? Kurang pas gitulah. Ya, jadi saudara sekalian, ini ya Allah berfirman seperti ini. Faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak, engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Wa harridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Asallahu, mudah-mudahan Allah ayyakuffa, bahwa dia akan menolak atau mematahkan ba'sal ladzina kafaru. Ba'sa diartikan serangan orang-orang yang kafir itu. Ba'sa asal kata dari ba'sun, ba'sun itu bahaya. Asli asalnya, pengertiannya, tafsirnya bisa macam-macam, tergantung konteks kalimatnya. Kalau dalam bahasa kita konteks kalimatnya dalam bahasa Arab siyakul kalam. Tergantung susunan kalimat itu berbicara tentang apa, sehingga satu kata bisa diartikan sesuai dengan konteks. Apa itu konteks bahasa Indonesianya apa tuh Pak? Konteks itu apa ya? Perihal yang sedang dibicarakan. Asallahu ayyakufa, mudah-mudahan Allah menolak atau mematahkan ba'sal ladzina kafaru, serangan orang-orang yang kafir itu. Wallahu asyaddu ba'sa, gitu kan? Allah itu sangat besar kekuatannya. Ba'san yang kedua diartikan kekuatan. Ini. Wallahu asyaddu ba'sa. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah itu amat sangat kekuatannya. Orang bisa menimbulkan bahaya kan kalau dia punya kekuatan.
Kalau dia nggak punya kekuatan, nggak bisa menimbulkan bahaya. Kita nggak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan demo, nggak akan merubah keadaan. Tiwas kesel, kalau orang Solo bilang. Apa tiwas itu bahasa sini apa Pak? Apa namanya? Cuma sia-sia saja demo. Sampai ada seorang pakar apa nih, dosen pakar apa nih, komunikasi ya. Demo kalau cuma begitu-begitu aja nggak akan ada yang membuahkan. Demo itu sampai ada yang mati gitu loh. Nah itu baru nanti akan merubah keadaan. Gitu ya. Jadi harus ada yang mati. Entah polisinya yang mati kah, atau yang demo itu ada yang mati kah. Nah itu baru nanti akan berubah. Selama cuma suara teriak-teriak, yang di demo pergi kok. Yang katanya kangen di demo itu pergi kok. Ya. Jadi percuma saja sudah. Nah, kalau sudah percuma gitu ya sudah, pasrah saja sama Allah sudah. Berdoa saja sama Allah, ya Allah, rubahlah negeri ini dengan perubahan yang lebih baik ya Allah. Berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kita yang salah jalan itu ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, luruskanlah jalan mereka yang bengkok. Penguasanya maupun ulamanya, karena penguasa dan ulama ada yang lurus, ada yang bengkok. Masya Allah. Tapi ada orang bilang ada NU garis lurus dan ada NU garis bengkok gitu. Masya Allah. Itu di sosial media loh itu aku baca ya. Jadi Masya Allah, Masya Allah. Jadi saudara, ini Allah bilang dalam Al-Quran seperti itu. Wallahu asyaddu ba'sa wa asyaddu, dan Allah itu amat sangat besar bahayanya, wa asyaddu tangkila. Diterjemahkan dalam terjemahan Kementerian Agama. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksaannya. Wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tangkila, dan amat sangat tangkila penyiksaannya. Jadi siksaan Allah itu keras, berat kalau dia sudah mau menyiksa. Kenapa keadaan ini begitu-begitu saja? Nanti ada jawabannya di belakang Pak. Masya Allah. Al-Quran itu sungguh luar biasa itu. Masya Allah. Jadi ayat ini Pak, ayat 84 ini ayat yang berisi perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Nah makanya dalam kitab-kitab tafsir ya, kita lihat nih Pak, tafsir Ibnu Katsir yang saya ambil nih ya. Sementara tafsir Ibnu Katsir. Waqatil fi sabilillah, maka berperanglah kamu Muhammad di jalan Allah. Ini tafsirnya kata Ibnu Katsir, ya'muru ta'ala, memerintahkan Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, abdahu kepada hambanya, wa rasulahu dan kepada rasulnya, yaitu Muhammad dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW ayyubashiral kital, untuk menggembirakan manusia dengan perang, untuk menghasung manusia supaya jangan takut mati untuk berperang. Tetapi binafsihi, Allah menyuruh untuk menghasung perang binafsihi pada dirinya sendiri. Rasul sendiri yang diperintah oleh Allah. Terus kata Ibnu Katsir, waman nakala alaihi, waman nakala, dan siapa yang nakala. Nakala itu maknanya juga macam-macam ini. Kadang-kadang nakala itu berarti menyiksa. Tapi nakala di sini artinya itu takut atau mundur. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia ini, kamus Al-Munawwir, nakala diartikan mana ya tadi. Nah, ya. Dalam kamus ini diartikan mundur atau menarik diri karena takut. Itu nakala. Jadi kata Ibnu Katsir, waman nakala, dan barang siapa dia takut mundur alaihi atas perintah perang itu, fala alaihi, maka tidak ada dosa atas beliau Nabi, minhu, dari karenanya. Jadi Nabi dianjurkan oleh Allah untuk berperang. Nabi yang diperintah oleh Allah untuk berperang. Nanti kemudian turun ayat berikutnya,
Nabi disuruh oleh Allah untuk menghasung orang-orang beriman supaya ikut berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu siapa yang takut berperang mundur dari peperangan, maka tidak ada tanggungan dosa atas Nabi dari perbuatan orang yang takut perang tadi. Walihada qala, dan karena itulah Allah berfirman, la tukallafu illa nafsak, tidaklah engkau dibebani kecuali dirimu, wa harridil mu'minin, dan anjurkanlah, hasunglah, kobarkanlah semangat berperang orang-orang yang beriman. Nih, wa harridil mu'minin, dan anjurkanlah, hasunglah orang-orang beriman itu wahai Muhammad, yaitu alal qital, anjurkan untuk perang. Warohibhum fihi, dan senangkanlah mereka pada perang. Masya Allah. Orang beriman diajari oleh Allah supaya semangat untuk perang, jangan takut mati untuk perang. Kenapa? Karena orang berperang itu hidup atau mati dapat pahala kok. Perang kembali dalam keadaan selamat, hidup nggak mati, nggak ketembak musuh, dapat pahala ghanimah, dapat pahala perang fisabilillah. Tercatat bahwa orang ini dulu pernah perang fisabilillah di hadapan Allah sana. Ya. Kalau dia pulang tinggal nama saja, berangkat perang yang kembali namanya saja, itu mati syahid. Dan yang masuk surga nanti tanpa ditanya-tanya sholatnya bagaimana, kamu puasanya bagaimana, hajinya bagaimana, sedekahnya bagaimana, nggak pakai ditanya begitu. Ini yang mati syahid dulu ya, Muhammad, malaikat ajak bawa orang ini ke surga sana. Gitu Pak, masuk surga lewat jalan tol, lewat jalan bypass, nggak ada hambatan, nggak ada pertanyaan apa-apa. Ya. Jadi anjurkanlah mereka untuk berperang wahai Muhammad, dan senangkanlah mereka dalam berperang. Wasajjihum, dan beranikanlah mereka Muhammad. Ini orang-orang beriman itu indahu, di saat perang. Kamas, ini keterangan seperti qala, telah bersabda lahum, kepada mereka para sahabat Nabi. Siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW pada suatu hari, kapan? Yauma Badrin, pada hari perang Badar. Sebelum berangkat perang Badar, beliau berdiri di hadapan pasukan yang jumlahnya hanya sekitar 313 orang. Akan berperang menghadapi musuh, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala, penyembah patung-patung, akan jadi musuhnya. Jumlah mereka 3 kali lipat. Masya Allah. Ini kalau secara hitungan di atas kertas kalah Nabi dan pasukannya. Tapi kenyataannya beliau diberi kemenangan oleh Allah. Jadi di waktu Nabi kita berdiri di hadapan para sahabatnya pada hari perang Badar, wahwa, dan Nabi beliau yusawi sedang meluruskan as-sufuf, soft barisan pasukannya. Jadi Nabi sebagai komandan angkatan perang, ya, beliau berdiri di hadapan prajuritnya, pasukannya. Apa kata beliau? Waktu berdiri sebagai komandan perang, ya, belum menjadi komandan langsung nih, jadi pimpinan perang dalam perang Badar itu beliau. Beliau mengatakan begini kepada pasukannya, "Qumu ila jannatin." Berdirilah kalian semua menuju surga. Yang arduha, luasnya surga itu as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Begitu Jadi Nabi memberikan anjuran kepada pasukannya. Ayo kalian semua bangkit berdiri, lawan orang-orang musyrik Mekah, penyembah berhala yang menindas orang-orang Islam ini, yang menghalang-halangi orang Islam untuk beribadah. Lawan mereka. Ayo kamu kalian semua berdiri menuju surga. Begitu Ya, artinya siap mati ini, Pak. Tapi matinya bukan mati konyol, bukan mati sangit, mati syahid. Ya. Lalu kata Ibnu Katsir, waqad waradat, dan sungguh telah datang ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak fi targhibi fi dzalika, tentang
anjuran untuk berperang seperti itu. Famin dzalika, maka sebagian dari hadis-hadis tersebut itu adalah ma rawahul Bukhari, apa yang Imam Al-Bukhari telah meriwayatkannya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Man amana billah wa rasulih wa aqamas shalah wa ataz zakah wa shoma ramadan kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardihil ladzi wulida fiha. Nabi pernah bersabda di waktu perang Badar ini. Waktu perang Badar. Apa kata Nabi menurut riwayat ini? Nabi mengatakan, man, barang siapa amana billah, dia telah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan telah beriman kepada rasulnya, wa aqamas sholata, dan dia telah menegakkan salat, telah mengerjakan dengan baik salat 5 waktunya, wa ataz zakata, dan dia telah menunaikan atau membayarkan zakat, wa shoma ramadan, dan dia telah puasa Ramadan. Jadi ada 4 yang dibilang oleh Nabi. Man amana billahi wa rasulih, 1, siapa yang dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa aqamas sholata, dan telah menegakkan salat, wa ataz zakata, dan telah membayar atau menunaikan zakat, wa shoma ramadhana, dan telah berpuasa Ramadan. Apa kata Nabi? Kana adalah haqqan, wajib 'ala Allah, bagi Allah, wajib atas Allah, ayyudkhilahul jannah, bahwasanya Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Hajara fi sabilillah, apakah dia itu orang yang sudah berhijrah di jalan Allah, sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, atau jalasa, dia hari ini masih duduk fi ardihi, di buminya, di tanahnya, allati, yang wulida, dia telah dilahirkan, fiha, di tanah atau di negerinya itu. Jadi ini berlaku bagi orang yang sudah berhijrah maupun yang belum berhijrah. Pokoknya siapa saja di antara mereka yang sudah beriman kepada Allah, sudah menegakkan sholat, sudah menunaikan zakat, sudah puasa Ramadan, wajib bagi Allah untuk memasukkan surga. Tuh. Baik orang itu sudah berhijrah maupun masih tinggal di negerinya. Qalu, para sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nubasyirun nasa bidzalik, afala, apakah maka tidak sebaiknya nubasyiru, kami memberikan kabar gembira ini, annas, kepada orang banyak, bidzalika, dengan berita ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini berita baik ini yang kau katakan ini ya Rasulullah, bolehkah kami sampaikan ini ya Rasulullah kepada orang lain? Faqal, maka menjawablah Rasulullah SAW, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga sana, mi'ata darajatin, ada 100 tingkat. Surga itu tingkatannya ada 100, kata Nabi. Yang paling bawah paling dekat dengan neraka, Pak. Paling jelas melihat neraka gitu. Yang paling atas bisa ngelihat ke bawahnya semua, sampai yang di bawah neraka pun bisa. Tapi yang di bawah nggak bisa melihat yang di atas. Masya Allah. Ya, inna fil jannati mi'ata darajah, sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. A'addaha Allah, telah menyediakannya. A'addaha, telah menyediakan surga yang terdiri dari 100 tingkat itu tadi. Siapa yang telah menyediakannya? Allah telah menyediakan surga lil mujahidina fi sabilillah, untuk para mujahid fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, itu loh Pak. Makanya kita dalam hidup ini berusaha menjadi orang, manusia yang kita lakukan setiap hari itu jihad, gitu loh Pak. Jihad di jalan Allah. Sholat itu jihad di jalan Allah dalam pengertian
kalau kita sholatnya yang sungguh-sungguh. Ngomongnya itu loh, mengucapkan lafal-lafal sholatnya itu dihayati, direnungkan, dihayati dengan hati kita. Terus ketika kita sedekah ya juga yang sungguh-sungguh gitu loh. Kalau kita mampu sedekah 5.000, kenapa kita mesti sedekah 1.000? Sedekah 5.000 nggak rugi kamu. Kelihatannya dalam mata pandangan manusia ini bisa saja sedekah 1.000 sama 5.000 ya bagi yang sedekah lebih meringankan yang 1.000. Ya kan? Tapi bagi agama ini enggak begitu. Semakin banyak kamu bersedekah, semakin baik kamu. Dan akan ditukar oleh Allah semakin banyak ditukarnya itu. Masya Allah, Masya Allah. Kita ini berusaha dalam hidup ini, apa yang kita lakukan ini dalam rangka berjihad di jalan Allah gitu loh Pak. Nah kita pergi mengaji begini ini jihad di jalan Allah ini Pak. Jihad di jalan Allah jangan dalam pikiran kita tuh perang seperti orang-orang Taliban perang. Sekarang mereka sudah menang. Gitu. Rusia mundur, Amerika cabut, angkat kaki itu. Wah dulu pasukan Pak, senjatanya enggak main-main tuh Amerika. Tapi kalah sama Taliban itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya jadi kalau kita mendengar atau berbicara tentang masalah jihad fisabilillah, dalam pikiran kita tuh jangan cuma itu kita pahami dengan perang, jangan. Kita keluar dari rumah tadi ini, untuk sholat subuh ke masjid, nggak bisa sampean kalau nggak berjihad. Berjihad itu bersungguh-sungguh itu loh pengertiannya. Bersungguh-sungguh mau merelakan diri, mengorbankan waktu untuk Allah, karena kita hidupnya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu ya. Omongan kita dalam sholat itu. Doa iftitah kita atau istiftah kita. Inna sholati sesungguhnya sholatku wa nusuki dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku ya Allah lillahi rabbil alamin untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu ucapan kita kayak begitu Hidup mati kita loh. Kita mati itu kalau harus mati, matinya itu karena Allah atau untuk Allah kita rela mati. Tapi ada di antara manusia ini rela mati membela partai itu Masya Allah. Padahal partai tadi itu gak bikin dia bahagia. Gak bikin dia dapat jatah jadi menteri, enggak. Sampai sakit hati itu. Partai-partai yang enggak banyak menterinya daripada pemenang itu. Sakit hati. Kenapa menteri-menteri diambil dari orang lain? Kenapa kita enggak? Ya salahmu sendiri. Ya. Jadi saudara sekalian kita ini berusaha dalam hidup ini, semua yang kita lakukan itu jihad. Sampai belanja ke pasar itu pun ibu-ibu untuk belanja untuk masakkan keluarganya, itu jihad itu sungguh-sungguh. Masaknya sungguh-sungguh sehingga ketika dinikmati, enaknya ini yang masak ini. Aduh enaknya Bu, enak sekali masakannya Bu hari ini Bu. Alhamdulillah. Kemarin agak kasinan. Sekarang enak banget ini. Karena sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh pasti hasilnya baik Pak. Belajar sungguh-sungguh lulus sampean. Ya apa sajalah kalau kita sungguh-sungguhin akan baik ujung-ujungnya. Nabi mengatakan ya inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat. A'adahallahul mujahidina fi sabilillah. Allah telah menyediakan surga itu untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ingat, surga itu disiapkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena perjuangan manusia itu cuma ada dua. Yang satu berjuang di jalan Allah, yang satu berjuang di jalan setan. Udah cuma dua itu aja. Kalau kita tidak berjuang di jalan Allah, pasti kita akan berjuang di jalan setan. Karena cuma dua jalan itu aja kok dalam kehidupan ini. Lalu kata Nabi selanjutnya, baina kulli darajataini, di antara setiap 2 derajat di surga sana itu kama seperti baina sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Surga ada 100 tingkat. Tingkat paling bawah dengan tingkat 1 misalnya yang paling bawah dengan tingkat 2 di atasnya itu jauhnya seperti langit dengan bumi. Nah, kan kita nggak bisa lihat di langit sana ada apa, nggak bisa, cuma dari jauh aja.
Terus kata Nabi selanjutnya, fa idza sa'altumullah, maka apabila kalian meminta kepada Allah, apabila kalian minta surga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, fas'aluhu, maka mintalah kalian semua hu kepada dia Allah, apa yang kalian minta, al firdaus. Kamu bilang Allahumma inni as'alukal firdaus. Jangan Allahumma inni as'alukal jannah, jangan. Nabi bilang gitu. Kalau kamu minta surga, bilang Allahumma inni as'alukal firdaus. Dan itu doa yang saya siap malam selesai tahajud, witir, berdoa, ya Allah, masukkanlah istri hamba Fadilah Nur Hayati ke dalam Jannatul Firdaus ya Allah, dan pertemukanlah hamba dengan dia di dalam Jannatul Firdaus ya Allah. Masukkanlah kedua orang tua hamba Sudrajat dan Mularsih ya Allah ke dalam surga Firdaus, dan pertemukan hamba dengan kedua orang tua hamba di surga sana ya Allah. Itu yang saya minta tiap malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Nabi memerintahkan seperti itu. Kenapa Nabi menyuruh kita meminta surga? Jangan hanya surga kelas yang paling bawah. Nabi bilang apa? Fa idza sa'altumullaha, maka bila kalian minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kalian kepada Allah al firdaus, surga yang disebut surga firdaus. Fa innahu, karena sesungguhnya dia surga firdaus itu adalah ausatul jannah, pusatnya surga itu, tengah-tengahnya surga itu. Kalau dalam satu negara ada ibu kota negara itu biasanya kota yang paling ramai, paling bagus, paling modern. Apalagi yang sedang dibangun ini, IKN ini. Itu kalau jadi betul itu, luar biasa itu. Tapi sayangnya pakai duitku juga Pak. Tapi duitku gak keluar-keluar gajinya itu. Astagfirullah. APBN diambil bikin IKN Pak. Astagfirullah. Nah, ya sudah. Nasibnya orang kecil yang kayak begitu Pak. Ya. Lalu Nabi mengatakan fa innahu ausatul jannah, karena sungguhnya surga firdaus adalah tengah-tengahnya surga, wa a'lal jannah, dan dialah tertingginya surga, tempat yang paling tingginya surga. Jadi surga firdaus surga yang paling tinggi, tempatnya para nabi, para rasul itu ada di sana. Nabi menyuruh kita berdoa minta firdaus Pak. Ya. Wa fauqahu, dan di atasnya, di atas surga firdaus itu ada Arsyur Rahman, ada singgasananya Ar-Rahman. Ada arsnya Allah. Wa minhu, dan darinya lah, dan dari surga firdaus itulah tafajjaru anharul jannah, selalu tufajjaru, selalu dipancarkan anharul jannah, sungai-sungai surga. Sungai surga yang mengalir dari surga yang paling atas sampai surga paling bawah itu berasal dari surga firdaus. Ini hadis sahih riwayat sahih Al-Bukhari, riwayat Al-Bukhari dalam kitab sahihnya di hadis nomor 2790. Ada lagi hadis yang lain. Wa Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna, kata Abu Sa'id al-Khudri, anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai berikut kepada Abu Sa'id, ya Aba Sa'id, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kata Nabi, ketahuilah ya wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan. Man, barang siapa, radiya, dia telah ridho, billah, dengan Allah, rabban, sebagai Tuhan, sebagai Tuhannya, wa bil Islam, dan dia telah ridho dengan al-Islam sebagai dinan, agamanya, wa bi Muhammadin, dan dia telah ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan, sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, wajib untuk dia surga. Ketika mendengar Nabi ngomong begini, kata Ibnu Katsir, qala, berkatalah sahabat Abu Sa'id, berkatalah si perawi hadis yang di belakangnya Abu Sa'id, fa'ajibalaha Abu Sa'idin, maka takjublah kepada omongan Nabi ini, kepada hadis ini. Siapa yang ajibah, takjub, heran, kagum? Abu Sa'id, sahabat Abu Sa'id. Faqala, lalu Abu Sa'id berkata, a'idha alayya ya Rasulullah, a'idha, ulangilah ya Rasulullah, ulangi ucapan engkau tadi, alayya, kepadaku ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Engkau tadi bilang apa ya Rasulullah? Coba tolong diulangi lagi.
Nabi mengulangi, fafa'ala, maka Nabi berbuat mengulangi lagi. Man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wajabat lahul jannah. Begitu diulangi oleh Nabi. Siapa yang telah ridho Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, al-Islam sebagai pedoman hidupnya, sebagai pegangan hidupnya, sebagai agamanya, wajib baginya masuk surga. Summa qala, kemudian bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Hei Abu Sa'id, belum selesai omonganku tadi. Aku tadi bilang man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan, belum selesai, masih ada lanjutannya. Wa ukhra, dan masih ada yang lain, wahai Abu Sa'id, yang yarfa'ullahu bihal abda. Yarfa'ullah, Allah akan mengangkat, akan meninggikan biha dengannya al-abda kepada seorang hamba. Allah akan mengangkat kepada seorang hamba yang sudah masuk surga, mi'ata darajatin fil jannati, ada lagi di dalam surga sana yang aku beritakan, yang belum kuberitakan kepadamu wahai Abu Sa'id, yaitu yang lainnya adalah Allah bisa meninggikan seorang hamba sampai mi'ata darajatin, 100 tingkatan fil jannati dalam surga. Dia sebenarnya berada di tingkat 1. Allah bisa mengangkat dia terus dinaikkan sampai tingkat 100. Allah bisa berbuat begitu wahai Abu Sa'id. Itu. Yang ma baina kulli darajataini, apa yang ada di antara setiap 2 derajat di surga sana, yang ada pada setiap 2 tingkatan di surga sana, kama baina sama'i wal ard, sama seperti antara langit dan bumi. Qala, bertanyalah Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah, wa ma hiya ya Rasulullah, dan apa dia itu wahai Rasulullah? Apa yang lainnya yang engkau tadi sudah mengatakan orang akan wajib masuk surga kalau 1, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, 2, dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, yang ketiga dia ridho al-Islam sebagai agamanya. Ya, masih ada lagi yang lain, karena surga itu ada 100 tingkat wahai Abu Sa'id. Ada yang lain lagi, dan Allah bisa mengangkat derajat seorang hamba dari tingkat 1 sampai tingkat 100. Allah bisa. Lalu Abu Sa'id terkejut. Apa itu? Amalan apa ya Rasulullah yang bisa membuat orang naik kelasnya dari derajat 1 di surga sana menjadi derajat yang ke-100 yang paling tinggi? Apa jawaban Nabi? Qala, ketika ditanya wa ma hiya ya Rasulullah, dan apa dia itu wahai Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Jadi kalau kita harus berpolitik, kepada saudara-saudara saya yang ahli politik, yang suka berkecimpung dalam bidang politik, karena Anda adalah ahli politik, suka kepada politik, berpolitiklah kamu dengan Islam, dengan cara Islam. Ya, bagi saudara yang profesinya pedagang, berdaganglah Anda dengan cara Islam. Bagi saudara yang menjadi dokter, bekerjalah Anda sebagai dokter yang menerapkan ajaran Islam dalam profesinya. Begitu seterusnya. Ya, kenapa? Itu jihad kamu di situ. Jihad kamu adalah bersungguh-sungguh kamu menjalani hidup ini, kamu lakukan semua pekerjaan kamu, amalan kamu, perbuatan kamu, perilaku kamu, tingkah laku kamu, sampai ucapan kamu sehari-hari, kamu niatkan itu dalam rangka berjuang di jalan Allah. Kalau ada orang di sana, di sebelah sana, dia memperjuangkan komunisme, teriak-teriak membela komunisme, atau membela liberalisme, atau membela kapitalisme, atau membela sosialisme, atau membela apalagi? Hedonisme, atau membela LGBT misalnya, kamu harus tegak berdiri membela Allah dan Rasulnya, membela al-Islam. Itu perjuangan kamu di jalan Allah. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim di nomor hadis 1884. Lalu ayat berikutnya berbunyi, asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru. Semoga Allah akan menghalangi, menolak bahaya orang-orang yang kafir. Ya.
menolak serangan orang-orang yang kafir, yaitu bitahridika iyahum alal qital, dengan hasunganmu wahai Rasul kepada mereka para sahabatmu alal qital, untuk perang. Kalau sahabat kamu anjurkan untuk berani perang, nanti gak ada orang yang berani macam-macam sama kamu. Nah, kamu jadi orang Islam penakut ya sama orang, gak ditakuti kamu. Jadi orang Islam itu pemberani gitu loh. Beraninya karena Allah, bukan karena kepingin dipuji sebagai pemberani. Karena Allah mengajarkan kita untuk jadi orang yang berani. Berani bicara yang benar, walaupun pahit didengar. Gitu. Ya, kata Nabi seperti itu. Dan seterusnya insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap menuntut ilmu, memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepada Allah, memberi keikhlasan dalam setiap amalan-amalan kita. Semoga Allah selalu memberi rezeki pada kita semua dengan rezeki yang luas dan mudah mendapatkannya ya Allah. Dan semoga kita diberi oleh Allah kemudahan dalam mendidik dan mengurus keluarga kita masing-masing. Dan semoga Allah memberikan kita istiqomah serta husnul khotimah dan mengumpulkan kita semua di dalam jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.